Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Profesor Yeni Rozimela, MSc PhD, Bapak Profesor Dr. Atma Zaki MPD, Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MSc, Ibu Profesor Dr. Festiat MS, Bapak Profesor Dr. Alwendendri MPD, Bapak Profesor Dr. Lufri MS, Bapak Dr. Yulkifli SPD MSI, dan Bapak Profesor Dr. Agus Tio Budi MSc. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Research Based Learning untuk meningkatkan keterampilan FOSIS pada pembelajaran fisika SMA. Adapun latar belakang penelitian ini didasarkan pada perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat, di mana setiap orang dituntut untuk menguasai berbagai keterampilan seperti keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kemudian keterampilan berkomunikasi, keterampilan bekerja sama atau berkolaborasi, dan keterampilan berpikir kreatif dan inovatif. Oleh karena itu dibutuhkan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk salah satunya adalah kontribusi disiplin ilmu fisika untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pembelajaran fisika yang efektif dan berkualitas, diantaranya melalui penyempurnaan kurikulum, kemudian peningkatan kualifikasi sumber daya manusia, kemudian melalui berbagai program BIMTEX dan lain-lain. Profesor Alwen dalam penelitiannya mengungkapkan bahwasanya kurikulum hendaknya didasarkan pada kajian teori dan praktik pendidikan agar dihasilkan kurikulum memang yang relevan dengan tuntutan perkembangan zaman. Adapun kurikulum yang dilaksanakan saat ini adalah kurikulum 2013 yang orientasinya adalah pembelajaran saintifik untuk meningkatkan keterampilan penting abad 21. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, namun realita di lapangan kita masih melihat keterampilan penting abad 21 yang kita kenal dengan istilah keterampilan 4C atau FOSIS masih belum begitu maksimal. Berbagai hasil riset, kemudian hasil survei, kemudian hasil observasi awal menunjukkan bahwasanya secara umum kontribusi ataupun peran dari ilmu fisika masih belum optimal di dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan FOSIS tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya kontribusi pembelajaran fisika di dalam mengembangkan keterampilan FOSIS, yakni dari hasil riset, kemudian hasil primary research yang mana secara umum menyimpulkan bahwasanya ada kecenderungan pembelajaran fisika selama ini masih cenderung teoritis, kemudian masih belum menekankan pembelajaran saintifik dengan memaksimalkan laboratorium sebagai sarana pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan di dalam diri siswa. Dari hasil analisis penelitian, sesungguhnya peran atau kontribusi fisika ini memiliki potensi yang sangat besar di dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan penting abad 21. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Prof. Festiat dan kawan-kawan yang menyimpulkan bahwasanya implementasi model dan pendekatan pembelajaran yang efektif ternyata mampu meningkatkan berbagai keterampilan dalam diri siswa, di antaranya ada keterampilan pemecahan masalah dan lain-lain. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alternatif yang efektif untuk meningkatkan keterampilan FOSIS pada diri siswa, yakni salah satunya dengan desain pembelajaran fisika yang efektif, yakni salah satunya dengan model Research Based Learning. Dari hasil analisis SWOT, model Research Based Learning, kita dapat menyimpulkan yang pertama dari segi strength atau kekuatan dari model RBL itu sendiri. Kita melihat bahwasanya model Research Based Learning adalah salah satu model yang mendorong siswa untuk lebih aktif di dalam pembelajaran. Kemudian dari segi peluang, kita melihat model Research Based Learning merupakan salah satu reformasi pembelajaran abad 21 yang memang punya potensi peluang besar di dalam mengembangkan keterampilan FOSIS pada diri siswa. Sementara dari segi weakness, kelemahan, kita melihat implementasi model pembelajaran yang belum efektif, ternyata ini akan berdampak terhadap rendahnya keterampilan-keterampilan yang ada di diri siswa. Sementara dari segi ancaman atau threat, kita melihat bahwasanya ketika implementasi pembelajaran tidak melibatkan siswa secara aktif di dalam pembelajaran, ini akan berdampak terhadap masih lemahnya keterampilan yang ada di dalam diri siswa. Dari hasil analisis model Research Based Learning yang sudah ada,
ini kita dapat menyimpulkan beberapa kelemahan-kelemahan yang masih ada sejauh ini. Yang pertama kita melihat bahwasanya belum adanya penelitian yang secara komprehensif di sini memfokuskan pada pengembangan model riset learning sendiri. Kemudian dari sisi sistem pendukungnya, dari sistem pendukung yang ada selama ini memang belum adanya sistem pendukung, baik itu dari segi instrumen penilaian keterampilan FOSIS sendiri ataupun dari sisi implementasinya memang belum ada yang secara komprehensif untuk mengukur keterampilan FOSIS itu sendiri. Kemudian dari hasil beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya memang masih bersifat parsial dan belum ada yang secara spesifik mengukur keterampilan FOSIS pada diri siswa secara komprehensif. Seperti itu. Oleh karena itu dibutuhkan suatu solusi yang efektif diantaranya dengan menyempurnakan model riset based learning yang sudah ada, baik dari sisi sintaksnya, kemudian dari sistem pendukungnya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dari sisi instrumen penilaian keterampilan FOSIS itu sendiri. Sehingga diharapkan nanti memang benar-benar dihasilkan satu model riset based learning yang orientasinya adalah untuk peningkatan keterampilan FOSIS. Selanjutnya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mendesain dan menghasilkan model riset based learning untuk meningkatkan keterampilan FOSIS pada pembelajaran fisika SMA yang valid, praktis, dan efektif. Sementara itu tujuannya adalah untuk mendesain dan menghasilkan model riset based learning untuk meningkatkan keterampilan FOSIS yang valid, praktis, dan efektif sehingga memang layak digunakan dalam pembelajaran fisika SMA. Sementara itu spesifikasi produk yang dihasilkan nanti meliputi sintaks, kemudian sistem sosial, ada prinsip reaksi, ada sistem pendukung, kemudian dampak instruksional dan dampak pengiring. Pentingnya penelitian tentunya nanti diharapkan ini nanti berguna bagi sekolah, kemudian untuk guru, kemudian siswa, dan tidak kalah pentingnya nanti untuk pembaca yang lainnya. Selanjutnya, asumsi penelitian ini nanti materi yang akan dipelajari akan lebih mudah dipelajari siswa karena model riset based learning ini disesuaikan dengan karakteristik siswa. Kemudian dari segi batasan penelitiannya ini difokuskan pada pembelajaran fisika SMA dan ini akan lebih efektif ketika diimplementasikan di sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas laboratorium yang memadai untuk menunjang model riset based learning itu sendiri. Kemudian model pengembangannya menggunakan model Bloom. Definisi operasional dalam penelitian ini terdiri dari model riset based learning, kemudian keterampilan FOSIS, dan kriteria valid, praktis, dan efektif. Oke, selanjutnya bab 2 adalah tinjauan pustaka, di mana di sini terdiri dari landasan filosofis, teoritis, penelitian relevan, dan kerangka berpikir. Dari sisi filosofis kita melihat model riset based learning ini didasarkan pada filosofi konstruktivisme, di mana dari sisi ontologi konstruktivisme memandang bahwasanya pengetahuan itu dibangun dari dalam diri siswa itu sendiri. Sementara epistemologi konstruktivisme memandang bahwasanya bagaimana proses pengetahuan itu dibangun dalam diri siswa sendiri. Sementara itu untuk aksiologi konstruktivisme ini memandang bahwasanya pengetahuan tidak terlepas dari aspek nilai, kemudian aspek etika dan moral. Selanjutnya, landasan teoritis ini ada karakteristik dari model riset based learning itu sendiri. Kemudian ada landasan teoritis berkaitan dengan pembelajaran fisika. Selanjutnya ada keterampilan FOSIS yang meliputi 4C, yaitu ada critical thinking and problem solving, kemudian ada communication skill, ada collaboration skill, dan ada creativity and innovation skill. Selanjutnya ada model pembelajaran, di mana yang menjadi referensi utama di sini adalah Joyce and Wells 2013. Di mana terdiri dari sintaks, kemudian ada sistem sosial, ada prinsip reaksi, ada sistem pendukung, dan dampak instruksional dan dampak pengiring. Kualitas produknya nanti kita akan melihat tingkat validitas, praktikalitas, dan efektivitas dari model itu sendiri. Dan ada beberapa penelitian relevan yang menunjang penelitian ini. Untuk kerangka berpikir, kita melihat bahwasanya pembelajaran fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang punya kontribusi dalam mengembangkan keterampilan 4C, namun sejauh ini masih belum efektif, sehingga belum mengembangkan keterampilan 4C secara maksimal. Sehingga diperlukan satu model riset based learning yang nanti dilihat dari validitas, praktikalitas, dan efektivitas untuk meningkatkan keterampilan FOSIS itu sendiri. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini kita menggunakan model Bloom yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama kita melihat di sini ada tahap pertama ada preliminary research, di mana tahap preliminary research dilakukan analisis awal yang meliputi analisis kebutuhan dan konteks, kemudian ada pengembangan kerangka teori dan literatur review. Sementara untuk tahap yang kedua adalah prototyping phase, dimulai dari mendesain prototype, di mana pada tahap mendesain prototype ini nanti dimulai dari merancang model, kemudian sistem sosial, kemudian prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional, dan dampak pengiring.
Setelah dilakukan tahap desain, maka dilanjutkan dengan tahap selanjutnya, yaitu evaluasi formatif yang dimulai dari self-evaluation, kemudian nanti dilanjutkan dengan expert review, kemudian dilanjutkan dengan focus group discussion, kemudian dilanjutkan dengan one-to-one evaluation, kemudian small group evaluation, dan yang selanjutnya nanti adalah field test yang dilakukan. Tahap yang ketiga itu adalah assessment phase, itu adalah dilakukan uji lapangan untuk melihat efektivitas dari model itu sendiri. Selanjutnya, jenis data yang digunakan nanti adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Instrumen pengumpulan data ini meliputi instrumen validitas, kemudian praktikalitas, kemudian instrumen efektivitas. Dan untuk analisis data, ini juga nanti akan dilakukan analisis data, baik untuk analisis data validitas, kemudian analisis data praktikalitas, dan analisis data untuk efektivitas. Selanjutnya, hipotesis penelitian ini nanti ada 3 hipotesis yang berkaitan dengan, yang pertama adalah hipotesis berkaitan dengan keterampilan fokus, kemudian aspek pengetahuan dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya kita lihat bab 4, hasil dan pembahasan, di mana sesuai dengan langkah model Bloom, di mana yang pertama adalah tahap preliminary research, di mana hasil preliminary research yang pertama itu adalah analisis kebutuhan dan konteks, di mana dilakukan 4 analisis. Yang pertama itu adalah analisis karakteristik model pembelajaran fisika SMA. Dan ini dilakukan melalui wawancara dan pemberian kuesioner kepada guru-guru fisika SMA. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan beberapa hal, di antaranya yang pertama adalah pembelajaran fisika SMA sejauh ini masih belum sepenuhnya melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran riset. Kemudian yang kedua, ada kecenderungan pembelajaran fisika didesain secara teoritis karena memang padatnya materi yang harus diselesaikan dalam 1 semester. Sehingga diperlukan satu model pembelajaran fisika yang memang konsen untuk mengembangkan keterampilan positif. Selanjutnya dari analisis kurikulum, kita melihat bahwasanya hasil analisis kurikulum diperoleh bahwasanya kurikulum yang dilaksanakan di sekolah itu adalah kurikulum 2013 yang orientasinya adalah pendekatan saintifik, yang muaranya nanti adalah tujuannya untuk mengembangkan keterampilan abad 20. Hasil analisis karakteristik siswa itu diketahui bahwasanya rata-rata siswa SMA itu berada dalam tahap formal operasional sesuai dengan teori perkembangan Piaget, sehingga siswa-siswa tersebut sudah mampu berpikir abstrak, dan ini menunjang implementasi dari model riset learning itu sendiri. Selanjutnya dari analisis materi yang dikembangkan dalam model ini adalah tentang kelistrikan, yang merupakan salah satu materi kelas 12 sesuai dengan kurikulum 2013. Kemudian hasil preliminary research yang kedua itu adalah hasil literatur review, di mana dalam mengembangkan model ini peneliti menggunakan berbagai referensi utama, diantaranya dalam mengkonstruksi model itu mengacu pada Joyce and Wells 2013, sementara untuk tahap pengembangan sendiri itu menggunakan model Bloom tahun 2013, dan untuk landasan teori mulai dari teori belajar, kemudian teori model research based learning, sampai kepada teori materi pembelajaran fisika SMA ini mengacu pada referensi dari jurnal, kemudian dari buku dan referensi lainnya. Selanjutnya pada tahap yang kedua, langkah Bloom itu, di mana yang kedua adalah prototyping phase, di mana pada tahap prototyping phase yang pertama itu dilakukan desain, di mana pada tahap desain ini dilakukan desain mulai dari sintaksnya, kemudian sistem pendukung, kemudian prinsip reaksi, sistem sosial, kemudian dampak instruksional dan dampak. Setelah dilakukan desain, maka langkah selanjutnya itu adalah evaluasi formatif, di mana dimulai dari self evaluation atau evaluasi diri, di mana di sini evaluasi dilakukan secara mandiri oleh peneliti dalam rangka untuk menyempurnakan produk yang sudah dikembangkan sebelumnya. Setelah dilakukan evaluasi self evaluation, maka dilanjutkan dengan expert review, di mana dilakukan oleh pakar, dan dari hasil analisis validitas yang dilakukan oleh pakar itu diperoleh hasil kriteria atau kategori dari model yang dikembangkan itu berada dalam kategori sangat valid, baik untuk buku model, kemudian buku guru, dan buku siswa. Langkah selanjutnya adalah focus group discussion. Jadi langkah focus group discussion ini digunakan dalam rangka untuk menerima masukan, dalam rangka untuk menyempurnakan produk yang sudah dihasilkan sebelumnya. Ini baik masukan dari pakar maupun dari praktisi pendidikan, sehingga nanti kualitas produk akan semakin lebih maksimal seperti itu. Setelah dilakukan focus group discussion, maka dilakukan one-to-one evaluation,
di mana di sini mengambil sampel 3 orang siswa dengan kualifikasi akademik yang berbeda, mulai dari siswa kemampuan akademik tinggi, kemudian sedang, kemudian rendah. Dan setelah dilakukan pembelajaran, pada akhir pembelajaran nanti diberikan angket kepraktisan, dan setelah dianalisis ini dapat disimpulkan bahwasanya kriteria yang diperoleh untuk one-to-one evaluation ini berada pada kategori sangat praktis. Begitu juga untuk small group evaluation, di mana nanti sampelnya adalah dari 3 orang siswa dengan kualifikasi akademik yang berbeda, mulai dari tinggi, sedang, rendah. Kemudian setelah akhir pembelajaran diberikan angket kepraktisan, dan setelah dianalisis ternyata berada pada kategori sangat praktis. Selanjutnya pada tahap field test, di mana di sini uji coba lapangan. Dalam uji coba lapangan ini dilakukan di 2 sekolah dengan kemampuan akademik yang berbeda. Yang pertama itu adalah di SMAN Unggul Darmasraya, kemudian yang kedua adalah SMAN 1 Kota Baru. Di mana 2 sekolah ini memiliki perbedaan kualifikasi akademik, di mana SMAN Unggul Darmasraya itu dari sisi seleksi siswanya itu diambil dari 10 besar siswa-siswa SMP. Sistem pembelajaran yang diterapkan di SMA Unggul Darmasraya ini menggunakan sistem boarding school, dan untuk SMAN 1 Kota Baru ini merupakan sekolah dengan standar nasional biasa. Namun demikian, kedua sekolah ini memiliki fasilitas sarana laboratorium yang memadai untuk menunjang implementasi dari model research learning ini. Selanjutnya, dari hasil evaluasi formatif untuk field test ini, baik di SMAN Unggul Darmasraya maupun di SMAN 1 Kota Baru, ini didasarkan pada 3 kondisi, di mana yang pertama adalah dari hasil observasi, kemudian yang kedua angket respon guru, kemudian angket respon siswa, di mana setelah dilakukan analisis terhadap ketiga indikator tersebut, secara umum disimpulkan bahwasanya model research based learning yang dikembangkan berada pada kategori sangat praktis. Selanjutnya pada tahap terakhir, yaitu adalah assessment phase, di mana nanti dilakukan pengukuran terhadap keterampilan FOSIS, kemudian aspek pengetahuan dan motivasi belajar siswa. Di mana pada hasil keterampilan FOSIS kita melihat setelah diimplementasikan dalam 6 pertemuan, baik di SMAN Unggul Darmasraya maupun di SMAN 1 Kota Baru, ini dari aspek keterampilan FOSIS-nya yang terdiri dari critical thinking and problem solving, kemudian communication skill, collaboration skill, creativity and innovation skill. Ini dihasilkan secara umum rata-rata siswa di kedua sekolah ini sudah berada pada level sangat baik atau sudah melebihi standar. Begitu juga untuk aspek pengetahuan yang dilakukan selama pembelajaran menggunakan model research based learning, ini sudah berada pada kategori sangat baik, di mana rata-rata sudah melebihi kriteria tuntasan minimal yang ditetapkan di sekolah masing-masing. Dan dari hasil analisis deskriptif terhadap motivasi belajar siswa baik di SMAN Unggul Darmasraya maupun di SMAN 1 Kota Baru, ternyata model research based learning ini mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan dari pengujian hipotesis kita juga dapat menyimpulkan bahwasanya tidak terdapat perbedaan yang signifikan implementasi model research based learning ini, baik untuk keterampilan FOSIS-nya, aspek pengetahuan maupun motivasi belajarnya untuk siswa di SMAN Unggul Darmasraya maupun di SMAN 1 Kota Baru. Nah, ini membuktikan bahwasannya model ini efektif digunakan untuk siswa-siswa yang punya kualifikasi akademik tinggi maupun siswa-siswa yang memiliki kualifikasi akademik yang biasa. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama kita dapat menyimpulkan dari hasil desain kita memperoleh sintaks model research based learning ada 7 sintaks, kemudian dari tingkat validitas produk atau model yang dikembangkan ini berada pada kategori sangat valid, kemudian dari kepraktisannya ini berada pada kategori sangat praktis, dan dari analisis deskriptif terhadap aspek pengetahuan, kemudian keterampilan FOSIS dan motivasi belajar siswa, ternyata model research based learning ini efektif digunakan untuk meningkatkan aspek-aspek tersebut. Oke, kemudian implikasi model research based learning ini merupakan salah satu model pembelajaran yang menarik, kemudian bermakna dengan melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, sehingga ini efektif diterapkan untuk menunjang keterampilan FOSIS itu. Untuk sarannya, yang pertama tentunya ini diharapkan adanya komitmen guru dalam implementasi model research based learning ini adanya pemanfaatan atau pengoptimalan laboratorium sebagai sarana pembelajaran fisika yang efektif dalam rangka mewujudkan pembelajaran berbasis riset untuk menunjang pengembangan keterampilan FOSIS itu sendiri.
Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.